Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat inayah hidayah kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan untuk terus meningkatkan kualitas iman, kualitas ilmu, dan juga kualitas amal kita melalui ibadah sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian, ya. Insyaallah kita akan membahas kajian kita yang biasanya adalah fikih muqarranah, tapi di kajian perdana ini kita akan bahas tentang kiat menjaga konsistensi amal ibadah kita, ya, kiat istiqomah di dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat yang ke-15 ayat yang ke-99, surat Al-Hijr, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau rabbaka kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada engkau keyakinan. Keyakinan di sini adalah maksudnya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah sampai datang kematian. Jadi memang ibadah itu bukan hanya sampai pada waktu tertentu di tempat tertentu, tapi ibadah itu adalah sampai kepada kematian. Para ulama memahami yakin di sini sebagai kematian, paling tidak ada dua hal, ya. Jadi yang dimaksud dengan yakin dalam ayat ini adalah kematian. Yang pertama adalah perintah istimroriyah fil ibadah, perintah kontinuitas dalam ibadah, perintah terus menerus dalam ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya terikat pada waktu tertentu dan tempat tertentu, tapi ibadah itu pada sepanjang waktu dan di mana saja. Ittaqullaha haitsuma kunta. Ya, bertakwa itu di mana saja kita berada. Jadi bukan hanya di masjid kita takwa, tapi di pasar kita enggak takwa, gitu. Bukan hanya di Ramadan kita soleh, tapi di luar Ramadan kita salah, gitu. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin ini pertama adalah perintah istimroriyah dalam ibadah, kontinuitas. Ya, bukan hanya Ramadan semangat, di luar Ramadan pun semangat. Di tanah suci kita rajin beribadah, di luar tanah suci pun rajin beribadah. Itu begitu. Karena orang bertakwa itu adalah takwanya, ibadahnya, taatnya di mana saja berada. Tapi pertanyaannya, kenapa kebanyakan, gitu ya, kebanyakan manusia dia hanya semangat pada waktu tertentu dan di tempat tertentu? Kenapa itu? Kebanyakan, gitu ya. Tidak termasuk jamaah Al-Hidayah, ya, tidak termasuk. Kalau jamaah Al-Hidayah kan di mana saja, kapan saja semangatnya tetap membara, gitu loh. Jadi kenapa kebanyakan manusia semangatnya pada waktu tertentu dan di tempat tertentu? Misalkan di Ramadan dia semangat, di luar Ramadan kurang, gitu. Di tanah suci, di Masjidil Haram dia semangat,
2 jam lagi waktu sholat sudah ditongkrongin gitu loh. Jarak antara rumahnya misalkan antara tempat dia tinggal sampai berkilo-kilo tetap didatangin, tapi begitu kembali kepada tanah air itu ternyata tidak muncul lagi. Kenapa? Kenapa Pak kira-kira? Di Ramadan itu kita semangat. Kenapa kira-kira Ramadan semangat? Ramadan itu pahalanya besar. Yang kedua apa? Ramadan itu lingkungannya mendukung. Yang ketiga apa? Setannya dibelenggu yang selama ini menjadi penghambat kita. Wajar Ustadz, pahalanya besar, lingkungan mendukung, setan dibelenggu, maka semangatnya luar biasa. Kenapa di tanah haram itu semangatnya luar biasa? Sama, pahalanya besar. 1 rakaat 100.000 rakaat dibandingkan di luar Masjidil Haram. Pertanyaannya adalah, apakah pahala besar itu hanya terkait dengan Ramadan saja? Apakah pahala besar itu hanya terkait dengan di Masjidil Haram saja? Tidak Pak. Memang kalau kata Ibnu Rajab, pahala besar itu terkait dengan waktu istimewa dan tempat istimewa. Tapi kata ulama fikih ada faktor ketiga. Jadi kalau misalkan kita di Ramadan ada pahala besar karena waktunya yang istimewa, kalau misalkan di tanah suci di Masjidil Haram ada pahala yang besar karena tempatnya yang istimewa, tapi apakah pahala yang besar itu hanya terikat dengan waktu dan tempat istimewa saja? Kata para ulama fikih, tidak. Termasuk yang menentukan pahala besar itu adalah al-masyaqqah, tingkat kesulitan. Makanya yang menyebabkan pahala besar itu bukan hanya waktu, bukan hanya tempat, tapi yang ketiga tingkat kesulitan. Al-ujratu biqadril masyaqqah, pahala itu sangat bergantung dengan kadar kesulitan. Saya tanya kira-kira Pak, puasa Ramadan kita kan berapa hari Pak? 1 bulan, 30 hari lah taruh. Puasa Syawal kita berapa hari? 6 hari. Durasi waktunya sama enggak? Ramadan dengan Syawal? Sama. Ramadan kita puasa 12 jam, Syawal juga 12 jam. Tapi banyakan mana? Banyakan puasa Ramadan. Tapi pertanyaannya, sulitan mana Pak kira-kira? Pak, sulitan mana kira-kira? Syawal. Kadang-kadang sampai udah mau beres nggak beres-beres juga kita kan. Padahal banyakkan Ramadan durasinya sama, tapi prakteknya sulitan mana? Sulitan Syawal dibanding Ramadan. Kalau Ramadan kan lingkungannya kondusif, setannya dibelenggu. Tapi kalau Syawal lingkungannya tidak mendukung, setan sudah dilepas. Orang kita lagi puasa, yang lain lagi makan kupat gitu loh, plus opornya gitu kan. Udah gitu setannya itu dilepas, sehingga lebih sulit dibandingkan di bulan Ramadan. Di Ramadan enggak sulit, tapi di Syawal sulit. Nah, al-ujrah biqadril masyaqqah, kesulitan juga menjadi penentu pahala kita semakin besar gitu. Kan begitu masalahnya Pak. Sholat yang paling sedikit rokaatnya sholat apa Pak? Yang wajib itu sholat subuh. Yang paling besar pahalanya sholat apa? Kenapa sholat subuh paling sedikit rokaatnya tapi paling besar pahalanya? Kenapa? Sulit, sulit masalahnya. Ini kalau misalkan Al-Hidayah sholat subuhnya sudah penuh gitu loh ya, ini masjid, waduh berkah ini semua orang yang berada di sekitar masjid di sini kan. Jadi kan begitu, sholat yang paling sedikit rokaatnya dibandingkan sholat yang lain tapi paling besar pahalanya. Kenapa paling sedikit rokaatnya paling besar pahalanya? Karena paling sulit. Nah, ketika sholat subuh termasuk sholat yang paling sulit, maka dia sholat yang paling besar pahalanya. Itu biqadril masyaqqah, karena tingkat kesulitan. Makanya kalau kita mau beramal Pak, dan amal itu sulit sekali kita lakukan, ingat, di balik kesulitan ada pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya amalan-amalan hati itu rata-rata adalah amalan yang pahalanya besar, kayak sabar, syukur, ikhlas, ridho,
Itu kan amalan-amalan hati, pahalanya besar karena apa? Karena sulit. Karena sulit. Nah, ini yang pertama. Jadi beribadah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian mendatangi kita. Pertama, perintah terus menerus dalam ibadah. Yang kedua, kata mati diungkapkan dalam ayat ini dengan kata yakin, bahwa semua bentuk amal soleh yang kita lakukan ketika hidup, Pak, itu nanti Allah nampakkan ketika kita mati. Bahkan ketika dalam kondisi sakaratul maut, mau mati pun sudah dinampakkan. Makanya kata ulama apa? Kenapa ketika dalam kondisi sakarat pintu tobat itu tertutup? Innallaha yakbalu taubatan abdi malam yugorgir. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai tenggorokan. Kenapa? Pas ketika sampai tenggorokan nyawa kita, pintu taubat tertutup, ya karena sebagian daripada yang gaib itu Allah nampakkan. Sebagian daripada yang gaib itu Allah nampakkan. Contoh misalkan dalam surat 63 ayat 10 kan. Kenapa dalam ayat itu digambarkan ada orang yang ketika dia hidup disuruh infak tapi dia malas berinfak, tapi begitu kematian akan akan mendatangi kepada dirinya, dia langsung mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena saat itu Allah sudah nampakkan sebagian daripada yang gaib dari apa yang dia lakukan ketika hidupnya. Kalau dalam hadis kita mengenal tentang kisah Sa'ban, Pak. Sa'ban sahabat Nabi radhiyallahu an. Sa'ban ini kan satu-satunya sahabat kalau orang rumah itu pingin dekat ke masjid, Pak. Kayak kita kan rata-rata kalau punya rumah ya dimanapun pingin nempel ke masjid kalau orang beriman. Tapi ada sahabat Nabi, dia minta kepada Nabi dicarikan lahan yang jauh dari masjid. Dia diminta kepada Nabi dicarikan lahan yang jauh dari masjid. Orang pingin punya rumah dekat ke masjid, apalagi masjidnya Masjid Nabawi, tapi ini ada orang minta kepada Nabi dicarikan lahan untuk rumahnya yang jauh dari masjid. Ya Ka'ab al-Akhbari saat itu bingung. Kenapa dia minta lahan yang lebih jauh dari masjid? Kata Rasul, tanyakan saja kepada Sa'ban. Maka Ka'ab akhirnya mendatangi Sa'ban dan dia bertanya, wahai Sa'ban, kenapa semua orang pingin rumahnya dekat masjid tapi kamu pingin jauh dari masjid? Kata Sa'ban, wahai sahabatku Ka'ab, bukankah kau pernah mendengar bahwa semakin jauh kita dari tempat, dari masjid, semakin besar pahalanya? Satu langkahnya diangkatkan satu derajat, diampuni satu dosa, ditinggikan, diberikan satu pahala. Semakin banyak langkah semakin jauh. Oh, ternyata itu alasan Sa'ban. Tapi kita jangan ngikutin Sa'ban ya. Kalau beliau kan imannya luar biasa, jauh tapi semangat. Kita jangankan jauh, dekat aja kadang-kadang masih malas gitu loh ya, apalagi jauh gitu loh ya. Makanya bagi orang beriman itu kan jauh dekat tetap jadi lahan kebaikan gitu loh. Sampai kan singkat cerita kan, riwayatnya mungkin saya pernah ceritakan, populer. Sa'ban ini termasuk orang yang ketika mau wafat, dia ketika ditalkinin malah dia ngeracau gitu. Ngeracau itu dia mengatakan sesuatu yang lain. Laukana ba'idan, sekiranya lebih jauh. Laukana jadidatan, sekiranya yang baru. Laukana kafatan, sekiranya semuanya. Seandainya lebih jauh, seandainya yang baru, seandainya semuanya. Itu yang diulang-ulang. Sampai sahabat yang lain kan bingung. Ini ada apa dengan Sa'ban ini? Ditanyakan oleh mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan informasi langsung dari malaikat Jibril. Begitu sahabat datang, dia tanya, ya Rasul, sahabat kita Sa'ban, dia bukannya melafazkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, tapi dia kena mengatakan seandainya lebih jauh, seandainya yang baru, dan seandainya semuanya. Ini maksudnya apa ya Rasulullah? Rasul menegaskan, saat ini Allah perlihatkan sebagian daripada amalnya Sa'ban ketika hidup di ujung kematiannya. Dan kenapa dia mengatakan seandainya lebih jauh? Allah nampakkan amal dia berangkat ke masjid.
Allah perlihatkan pahalanya, jalan dia ke masjid, jalan dia ke majelis ilmu, pahalanya besar karena jarak antara rumah dia dengan masjid begitu jauh. Tetapi pahala yang besar itu kurang memuaskan dirinya, sehingga dia menyesal, seandainya lebih jauh dari itu jarak antara rumahku dengan masjid, tentu pahalanya lebih besar daripada itu. Bayangkan yang punya pahala saja menyesal, gimana yang gak punya pahala gitu. Terus kenapa dia mengatakan seandainya yang baru? Orang Arab itu biasa kalau pakai pakaian, Pak, itu jubah, di samping ada pakaian dalamnya, ada pakaian luar. Jadi pakaian para habaib itu sebetulnya itu pakaian-pakaian yang biasa dipakai orang Arab, dipakai oleh Rasulullah, ya. Pakaian sunnah itu. Walaupun ada yang mengatakan sunnahnya pakaian itu, ada yang mengatakan sunnah guero tasri'iyah. Jadi sunnah itu dua kan, ada sunnah tasri'iyah, ada sunnah guero tasri'iyah. Ada sunnah yang berdasarkan syariat, ada sunnah yang dia kebiasaan Nabi yang tidak ada kaitannya dengan syariat, yang kaitannya hanya dengan Nabi sebagai manusia, kecuali nanti ada dalil yang menegaskan itu. Contoh misalkan tentang pakaian tadi sebetulnya, ya. Ada ulama yang mengatakan tentang pakaian ini adalah sunnahnya berkaitan dengan kebiasaan Nabi sebagai manusia dan masyarakat Arab pada saat itu. Nah, biasa sahabat itu begitu, dia menggunakan pakaian dalam, dia menggunakan pakaian luar. Ada orang yang kedinginan tidak berpakaian, dia buka pakaian luarnya, dia pakaikan. Nah, ternyata pahala memberikan pakaian bekas kepada orang yang telanjang itu dinampakkan Allah, sampai dia mengatakan seandainya yang baru tentu pahalanya lebih besar daripada ini. Dia menyesal, kenapa nggak ngasih yang baru tapi ngasihnya yang bekas. Nah, yang ketiga dia mengatakan seandainya semuanya, kata Sya'ban, ketika aku mau makan roti ada pengemis yang minta-minta, aku potong sebagian, ku kasih dan ku makan sebagiannya. Dan ternyata Allah nampakkan pahala memberikan sepotong roti itu, dan pahalanya kurang begitu memuaskan Sya'ban. Kata Rasul, dia ditampakkan kepadanya pahala sedekah sepotong roti, dan dia menyesal seandainya semuanya pahalanya lebih besar daripada ini. Nah, jadi kematian diungkapkan dalam bentuk keyakinan, karena saat itu amal yang kita lakukan, Pak, itu akan dinampakkan oleh Allah, bukan hanya ketika sudah mati, bahkan ketika dalam kondisi sakaratul maut menjelang kita mati. Makanya disitulah pintu tobat tertutup ketika kita sudah dalam kondisi sakaratul maut. Nah, jadi ayat ini Al-Hijr ayat 99 menegaskan itu, satu perintah istimroriyah, kontinuitas di dalam beribadah dan beramal. Nah, gimana caranya supaya kita bisa continue istiqomah, Pak? Ya, tidak sadar yang parsial, sadar yang insidentil gitu ya. Ramadan sadar, di luar Ramadan kumat misalkan ya. Di Mekah sadar, pulang dari Mekah kumat lagi gitu. Gimana caranya? Pertama adalah kita harus merubah cara pandang kita tentang beramal, Pak, tentang ibadah. Jadi yang harus ditanamkan dalam diri kita, Pak, kita itu sebetulnya butuh amal, kita itu butuh ibadah, bukan ibadah amal yang butuh kita. Jadi jangan sampai kita sedekah seolah-olah orang lain yang butuh sedekah. Sebetulnya kita yang butuh sedekah itu. Jangan sampai kita sholat seolah-olah Allah yang butuh sholat, padahal kita yang butuh sholat gitu. Nah, kalau kita tanamkan bahwa kita yang butuh amal, kita butuh ibadah, itu insya Allah, satu, kita bisa konsisten, yang kedua, kita bisa ringan di dalam beramal. Saya mengilustrasikannya gini, Pak. Itu saya pernah baca sebuah kisah. Kisah ini namanya kisah Fabel ya. Fabel itu kisah binatang yang bisa bicara. Jadi
ya walaupun mungkin kisah ini agak ini, tapi kita ambil ibrohnya. Itu ada binatang Pak, kuda, taruhlah binatang ini kuda dengan semut. Kita dari semut itu bisa ngambil banyak pelajaran Pak. Makanya ada surat namanya surat An-Naml, ya surat yang ke-27, itu artinya tentang semut. Makanya ada semutnya Nabi Ibrahim, ada semutnya Nabi Sulaiman ya. Nah, kuda ini biasa membawa beban di punggungnya, dan bebannya itu tidak jauh lebih besar daripada tubuhnya. Tapi kuda ini setiap kali bawa beban itu dia ngerasa tersiksa gitu. Dia ngerasa tersiksa, dia ngerasa ngedumel gitu loh. Setiap dia bawa beban. Tapi dia pas ketemu semut, semut itu bawa beban di punggungnya yang bebannya lebih besar daripada tubuh semut, tapi semut itu kelihatannya enjoy, menikmati, gembira, bahagia. Nah, kuda ini heran, dia membawa beban yang bebannya tidak jauh lebih besar dari tubuhnya, tapi dia ngedumel, ngegerutu, nyesel, marah. Tetapi semut bawa beban yang bebannya tidak jauh lebih, yang bebannya lebih besar dari tubuhnya, tapi menikmati dan enjoy. Nah, si kuda ini penasaran. Kata kuda, "Woi semut, iya kenapa? Aku bawa beban, tubuhku lebih besar daripada bebanku, tapi aku tersiksa sekali, tidak nikmat banget. Terus kok kamu bawa beban yang beban kamu lebih besar daripada tubuhmu, tapi kelihatannya enjoy, nikmat, gembira, ceria. Kira-kira rahasianya apa sih?" gitu. Kata semut, "Apa Pak? Kamu mau tahu kenapa kamu tersiksa dengan beban di punggungmu, sedangkan bebanmu jauh lebih kecil dari tubuhmu? Dan kenapa aku bergembira dengan beban di punggungku, padahal bebanku lebih besar dari tubuhku? Karena beban yang kamu pikul itu bukan milik kamu. Beban itu adalah milik tuanmu, kebutuhan tuanmu. Makanya kamu tersiksa. Sedangkan beban di punggungku itu milik diriku dan kebutuhanku. Makanya aku enjoy, aku menikmati." Contoh gini, ya, contoh. Pak Haji Anton nyuruh saya misalkan bawa beras untuk dianterin ke Ustadz Ubaidillah gitu loh. "Ustadz Sukron, tolong anterin nih beras 30 kilo, dibawain dianterin ke rumahnya Ustadz Ubaidillah." Saya ngegerutu, dasar Pak Anton nyuruh-nyuruh lagi, berat lagi, rumahnya jauh lagi, saya pikul gitu. Berat, beban saya, ngedumel saya di sepanjang jalan. Tapi begitu Pak Haji Anton bilang, "Ustadz Sukron, tolong bawain beras nih buat Ustadz bawa ke rumah 50 kilo, Ustadz kuat nggak kira-kira?" "Pak Haji, jangankan 50 kilo, 100 kilo pun saya kuat kayaknya," gitu loh ya. Kan saya berpikir lumayan, nggak usah beli beras saya selama 2 bulan. Artinya walaupun lebih berat bebannya, tapi saya menikmati karena milik saya gitu. Saya enjoy, saya menikmati. Tapi begitu saya suruh bawa 30 kilo dianterin ke Ustadz Ubaidillah, saya ngegerutu karena itu bukan milik saya. Nah, sama kita itu sebetulnya begitu. Kenapa kita itu selama ini sholat beban, ngaji beban, baca Quran beban, zikir beban, sedekah, kita berpikir seolah-olah itu bukan milik kita, bukan kebutuhan kita gitu. Makanya dipaksa. Tapi coba kalau kita berpikir, ini sholat saya kan, ini sedekah saya, ini zikir saya, ini baca Quran saya, ini amal buat saya, kebutuhan saya, milik saya. Ngapain saya beban dengan amal-amal itu? Kan itu akan muncul nantinya. Jadi kenapa kita selama ini merasa beban dengan amal yang kita lakukan, merasa tidak bisa kontinuitas dengan amal yang bisa jadi kita berpikirnya salah, seolah-olah itu amal untuk Allah, untuk orang lain, dan bukan milik kita, dan bukan kebutuhan kita. Ini mindset Pak, ini cara pandang sebetulnya yang harus dirubah pertama. Itu cara pandang. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Ketika ditanya kenapa Imam Syafi'i begitu rajin dengan amalnya, ya, satu kata Imam Syafi'i apa? Tidak akan ada orang lain yang mengerjakan amalan-amalanku kecuali diriku gitu. Nggak akan ada yang mengajarkan sholatku kecuali diriku. Nggak bakalan ada yang mengerjakan bacaan Quranku kecuali diriku. Kalau aku tidak semangat, maka siapa lagi yang akan melakukan amalan-amalanku selain daripada diriku sendiri? Jadi begitu. Nah, ini poin yang pertama ya. Jadi menjaga konsistensi amal itu agar istimroriyah, agar istiqomah. Satu, kita butuh amal
bukan amal yang butuh kita. Amal itu milik kita, bukan milik orang lain. Itu satu. Yang kedua, yang kedua adalah beramal berdasarkan ilmu, Pak. Minimal terkait ilmu ini ada dua. Kita satu, tahu hakikat amal, ya. Yang kedua, tahu tentang keutamaan dan manfaat amal gitu. Makanya saya pernah tanyakan kepada teman-teman di jemaah tabligh gitu ya. Jemaah tabligh ini kan ibadahnya rajin, luar biasa. Ya, sholat jamaah nggak ketinggalan, semua yang sudah dikerjain. Saya tanya kepada teman itu, rahasia kalian semangat ibadah itu apa sih? Kata saya. Konsisten, rajin, semangat. Kata mereka, Ustaz, kalau kami ini biasa mengkaji keutamaan-keutamaan amal. Makanya kan mereka kan kitabnya apa yang sering dikaji biasanya? Fadhailul amal, keutamaan-keutamaan amal, keistimewaan-keistimewaan amal. Jadi kita jangan alergi ketika ngaji tentang kehebatan amal gitu, khasiat amal. Kita itu kan mau minum obat teratur, Pak, walaupun pahit karena ada khasiatnya gitu. Misalkan Bapak nih, ada orang jual obat, Pak, ini obat, Pak, ini obat awet muda, Bapak 60 tahun minum obat ini kembali kayak 30 tahun lagi, Pak, pasti diminum gitu. Ketika kita tahu khasiatnya gitu, Pak, ini obat memang agak mahal, satu pilnya 2 juta, kalau 2 4 juta, Pak. Ini kalau Bapak minum minimal selama 1 minggu sehari 2 kali, Bapak hafal Quran langsung 30 juz, Pak. Diminum nggak Pak kira-kira Pak gitu? Diminum sama kita ketika tahu khasiatnya misalkan gitu. Jadi sama. Kenapa Nabi banyak menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amal? Ini saya baca misalkan terkait dengan kenapa orang-orang dulu, umat Islam di abad klasik itu begitu antusias dan semangat di dalam mencari ilmu. Di antara sekian alasan minimal ada 3. Kenapa orang-orang dulu, ya, generasi awal kaum muslimin dalam mencari ilmu itu semangat luar biasa? Pertama, mereka meyakini bahwa berjalan menuju majelis ilmu itu berjalan menuju sorga. Itu di kepalanya itu, Pak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju sorga. Jadi yang di kepala mereka ketika mau ke majelis ilmu adalah mau ke sorga. Saya tanya kira-kira, kalau di kepala Bapak majelis ilmu adalah sorga, kira-kira jauh jadi masalah nggak, Pak? Mau ke sorga jauh jadi masalah nggak kira-kira? Ngantuk jadi masalah nggak? Hujan jadi masalah nggak? Ketika kita tahu di sana ada sorga, ngantuk jauh, hujan gelap, saya yakin tidak jadi masalah. Orang dia mau ke sorga, masa ke sorga salah dengan ngantuknya? Kan nggak mungkin. Itu yang ada di kepala mereka begitu, Pak. Jadi makanya jadi mereka itu bisa memvisualisasikan itu. Makanya ketika mereka mau ke sorga, jauh, ngantuk, gelap, licin, udah gak jadi hambatan, Pak. Orang mau ke sorga kok. Kalau misalkan kaum muslimin saat ini bisa memvisualisasikan majelis ilmu seperti halnya sorga, saya yakin majelis-majelis ilmu itu penuh semuanya, Pak. Penuh semua. Ketika kita tahu keutamaan itu. Terus apa lagi kata mereka? Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib. Yang ada di kepala mereka yang namanya wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Makanya mereka kalau sehari tidak dapat ilmu ngerasa berdosa, seperti dosanya mereka meninggalkan kewajiban. Kalau itu ada di kepala kaum muslimin saat ini, yakin majelis ilmu penuh dan umat Islam cerdas, Pak, sebetulnya. Tapi kan Masya Allah kita, ya, bahkan kata Rasul kan Raudatul Jannah di dunia kan cuma 2, Pak. Satu Raudatul Jannah yang ada di Madinah, itu kadang-kadang masuknya susah, Pak, dan kita belum tentu bisa ke sana sebulan sekali pun belum tentu. Yang kedua Raudatul Jannah di majelis ilmu.
Kalau di sana kita kadang-kadang diusirin sama askar terus, kalau di sini enggak Pak. Mau senderan kayak sambil ngopi kayak enggak ada, tapi tetap kadang-kadang Raudatul Jannahnya enggak dibinati gitu. Kan itu masalahnya. Jadi di kepala mereka begitu. Nah, jadi yang kedua, beramal berdasarkan ilmu, tahu hakikat amal, keutamaan amal, keistimewaan amal. Jadi nggak jadi masalah, makanya terus, karena itu sebagai motivasi. Sebagai motivasi itu penting, ya. Nah, terus yang ketiga, ya, yang ketiga, supaya kita muncul istiqomah adalah berjamaah. Berjamaah. Jalan sendiri itu memang cepat sampainya, tapi cepat juga Pak lelahnya. Tapi kalau jalan berjamaah Pak, insya Allah sampai kita. Bapak suruh jalan di sini ke kebun raya sendiri Pak, ya, jalan ke kebun raya dari Masjid Al-Hidayah, jalan sehat sendiri misalkan, gerak jalan tapi sendiri, kayaknya pas nyampe depan naik angkot langsung kayaknya gitu loh ya. Tapi kalau misalkan Bapak jalan ke kebun raya bareng-bareng jamaah Masjid Al-Hidayah, insya Allah nanti besok kita ada gerak jalan. Gerak jalan ini diikuti oleh 1000 orang. Hadiahnya rumah seharga 5 miliar dihadiri oleh Pak Jokowi. Wah, semangat itu gerak jalannya Pak gitu loh. Tapi begitu rame-rame kita semangat tuh. Tapi ketika kita jalan sendiri dari sini ke kebun raya, lelah kita, males kita. Tapi begitu bersama-sama, begitu berjamaah, semangat muncul. Karena jamaah saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mensupport. Kata Rasul, serigala itu hanya mau makan kambing yang sendirian, dan serigalanya manusia adalah setan. Setan hanya mau memakan manusia yang sendirian. Gitu. Ini penting jamaah ini Pak. Jadi untuk memunculkan semangat, ya, istiqomah, berjamaah. Makanya ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Kami ini menunjukkan plural, banyakan. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi nasta'in ini menunjukkan tentang boleh doa itu berjamaah. Itu dalil doa berjamaah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami ibadah berjamaah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu pun dianjurkan berjamaah. Jadi begitu Pak. Kata Ali bin Abi Thalib begini, la islama illa biquwatin wala quwata illa bil jamaah wala jama'ata illa bil ukhuwah. Tidak ada Islam tanpa kekuatan, tidak akan terwujud kekuatan tanpa jamaah, tidak akan terbentuk jamaah tanpa ukhuwah, dan ukhuwah terjalin karena silaturahim. Kan begitu. Makanya kita supaya bisa berukhuwah banyak caranya. Jamaah itu berukhuwah. Makanya kan sebetulnya sholat berjamaah itu mengajarkan kita berukhuwah. Selesai sholat kita hablum minallahnya Allahu Akbar, hablum minannasnya adalah salam kanan salam kiri. Setelah kita salam, interaksi dengan kanan kiri kita, berukhuwah. Karena kekuatan Islam itu karena ukhuwah. Nah, di Indonesia ini kan alhamdulillah banyak. Gimana caranya kita yang penting terjalin ukhuwah melalui sholat berjamaah, ya, bisa melalui hobi kita main pingpong gitu loh ya, hobi kita jalan kaki, itu bisa berukhuwah yang penting. Ya, makanya ada aktivitas di Indonesia ini, ada kegiatan pasca Ramadan itu namanya halal bihalal. Ini kayak misalkan gini nih, ya, halal bihalal. Yang kedua liqa'us sawwal. Itu memang tradisi yang sangat luar biasa. Saya cerita sedikit tentang halal bihalal. Tadinya kita bahas fikih muqaranahnya itu halal bihalal ya. Halal bihalal ini kan termasuk dalam hal perbandingan ya, polemik. Karena ada orang yang tidak mau halal bihalal, karena halal bihalal ini tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak ada di zaman Nabi.
Saya kalau orang-orang yang begitu saya katakan, emang siapa yang mengatakan istilah halal bihalal itu ada di zaman Nabi? Orang itu hanya ada di Indonesia dan terjadi pada tahun 1945, kata saya. Nggak ada yang mengatakan itu di zaman Nabi. Jadi 17 Agustus ini kan berbarengan dengan 17 Ramadan. Jadi kita merdeka pas berbarengan dengan kita sedang puasa. Artinya setelah kita puasa, Idul Fitri pada saat itu juga berbarengan setelah kita merdeka. Sehingga saat itu Pak Karno sebagai presiden kita mengumpulkan seluruh tokoh. Kata Bung Karno, kira-kira aktivitas apa yang tepat kita lakukan setelah merdeka ini, dan kebetulan kita juga setelah Ramadan dan di Idul Fitri, untuk merekatkan semua komponen bangsa ini apa? Ada yang nyeletuk, bagaimana kalau kita adakan silaturahim nasional? Kata Bung Karno, silaturahim itu istilah yang identik dengan agama tertentu, sedangkan kita terdiri dari banyak agama, banyak golongan. Dicetuskan oleh seorang ulama, bagaimana kalau kita adakan halal bihalal? Kata Pak Karno, apa itu halal bihalal? Halal bihalal itu adalah tolabul halal ala tariqatil halal, menyelesaikan masalah dengan cara saling memaafkan. Kata Bung Karno, saya setuju dengan itu. Maka pada saat itulah dicetuskan namanya halal bihalal 1945, dan sampai sekarang istilah itu digunakan dan diberlakukan setiap kita selesai Ramadan atau di bulan Syawal. Nah, ada istilah lain yang sekarang mulai populer, dulu belum populer, adalah liqa'us Syawal. Nah, liqa'us Syawal ini dipopulerkan konon oleh Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh. Liqa artinya pertemuan, Syawal di bulan Syawal. Jadi aktivitas pasca Ramadan di kita itu ada dua yang terkenal. Satu halal bihalal, konon itu dicetuskan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Yang kedua adalah liqa'us Syawal, dicetuskan oleh Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh. Dan ini adalah istilah lain dari isinya silaturahim, Pak, sebetulnya. Silaturahim itu hanya istilah. Sama kayak Bapak kalau misalkan kita suka beli itu tuh, biar sehat beli susu cap beruang. Susu cap beruang itu, Pak, apakah susu beruang atau susu sapi, Pak, isinya kira-kira? Hah? Susu sapi, capnya aja cap beruang. Sama, capnya halal bihalal, isinya silaturahim gitu loh. Tapi kan kalau orang-orang yang berpikiran pendek kan, wah ini nggak ada di zaman Nabi, selesai akhirnya. Tapi kalau orang yang berpikir cerdas, dianalisis. Makanya ada tulisannya Quraisy Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab. Panjang dia menulis tentang halal bihalal. Dia analisis halal bihalal, pertama dari sisi syariat. Oh, halal adalah lawan daripada kata haram. Halal bihalal adalah berarti melakukan semua aktivitas yang halal, menjauhi yang haram. Dua, dia bahas dari sisi etimologi. Halal yahillu halalan artinya melepas. Tiga, dia bahas dari sisi perspektif Al-Quran. Apa kata halal dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran kata halal selalu digantikan dengan kata toyib. Jadi orang beriman dan bertakwa aktivitasnya tidak cukup hanya yang halal, tapi juga harus toyib, halal plus baik gitu. Dibahas. Kalau pakai ilmu dikaji, didalami. Tapi kalau dia pusing dan kurang ilmu, nggak ada di zaman Nabi, selesai. Ini kadang-kadang begitu. Jadi akhirnya standar keilmuannya, satu sisi dia nggak mampu menganalisis, di sisi lain dia pengaruhi orang lain untuk tidak menganalisis sebetulnya gitu. Tapi kalau misalkan dianalisis, itu menjadi sebuah khasanah yang luar biasa, luar biasa. Apalagi kalau kita kaji dalam sisi usul. Dalam bahasa usul itu ada namanya at-turuq. At-turuq itu ada sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi. Kenapa tidak dikerjakan Nabi? Kenapa tidak dilakukan Nabi? Dalam usul fikih itu tidak semua yang tidak dikerjakan Nabi itu otomatis haram dan bid'ah, enggak. Itu coba fikihnya kayak begitu. Banyak yang enggak dikerjakan Nabi. Nabi itu sebetulnya sangat pingin merombak Ka'bah, Pak, pada saat itu. Ingin merombak Ka'bah, ingin memperbaiki Ka'bah. Tapi karena Nabi khawatir jadi masalah,
dan kemudaratan yang lebih besar, maka Nabi enggak lakukan. Tapi ternyata setelah Nabi ada yang merombak Ka'bah, diperbaiki Ka'bah, termasuk meletakkan Hajar Aswad, termasuk meletakkan memasukkan Hijr Ismail, diperbaiki lagi. Kan begitu. Ini kan ibadah, karena Ka'bah adalah simbol ibadah. Jadi Nabi itu tidak melakukan, banyak Pak alasannya. Itu dalam kajian usul fikih itu banyak alasannya. Satu, Nabi tidak melakukan khawatir itu dipandang wajib oleh umatnya. Makanya konon Nabi itu jarang melakukan sholat duha, tapi Aisyah istrinya melakukan sholat duha. Ketika ditanya kenapa Aisyah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, Nabi itu tidak melakukan khawatir dipandang wajib. Orang sholat tarawih aja Nabi di masjid cuma berapa kali? 2 kali, mau ketiga kalinya Nabi tidak hadir. Kenapa Nabi tidak hadir sholat tarawih terus menerus di masjid? Sekarang kita sholat tarawih terus menerus nggak selama 1 bulan di masjid? Padahal Nabi melakukannya tidak terus menerus. Itu kita bid'ah tarawih itu kayak begitu. Orang Nabi cuma 2 kali kok gitu loh. Kenapa Nabi tidak melakukan itu? Nabi khawatir karena para sahabat ini kan haus terhadap apa yang dilakukan Nabi. Jadi banyak tuh, ada beberapa alasan tuh ya. Kenapa Nabi tidak melakukan sesuatu? Satu, khawatir wajib. Yang kedua, Nabi tidak melakukan itu karena tidak menjadi kebiasaan di tempat Nabi seperti makan daging biawak padang pasir. 3, Nabi tidak melakukan itu bisa jadi karena Nabi juga lupa. 3, 4, banyak itu alasannya kenapa Nabi tidak melakukan. Itu dibahas khusus dalam bab usul fikih itu begitu. Namanya at-turuq, perkara yang ditinggalkan Nabi tidak otomatis itu menjadi sesuatu yang haram, yang bid'ah dan sebagainya. Nah, termasuk perkara ini halal bihalal. Dan itu banyak kajian-kajian para ulama kita terkait dengan masalah itu. Nah, muqaranah kita itu pun kan begitu. Ya, untuk membahas masalah-masalah seperti itu. Udah masuk Isya ya. Jadi begitu. Itu nomor berapa? Baru berapa tadi Pak? 1 ya, mengubah cara pandang tentang amal. Yang kedua, beramal dengan ilmu. Yang ketiga, berjamaah. Jadi supaya kita istiqomah Pak, berjamaah, saling mengingatkan, saling mensupport, saling mendorong sehingga kita istiqomah. Dan orang istiqomah pasti wafatnya husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu barangkali sebagai kajian penghantar kita ya di kajian perdana setelah libur Syawal ini. Insyaallah kita akan lanjut kajian-kajian kita di bulan yang akan datang dengan fikih muqaranah kembali. Terima kasih, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.